Sekarang, Anda sudah tahu bahwa hidup adalah permainan. Hai, Alexa, dalam sesi ini, kita akan menjelajahi hubungan Anda dengan waktu. Sekarang, Anda sudah tahu bahwa hidup adalah permainan strategi. Ini semua tentang pengelolaan sumber daya. Seberapa baik Anda menjalani hidup bergantung pada seberapa baik Anda memanfaatkan sumber daya kecil yang bisa Anda dapatkan. Selamat datang di Alux. Setiap orang diberi sekitar 4.000 minggu saat lahir. Itu setara dengan 77 tahun. Beberapa dari Anda mungkin mendapat lebih banyak, yang lain akan dipersingkat. Bayangkan sebuah kotak tempat semua 4.000 minggu Anda ditata. Setiap garis horizontal adalah 1 tahun, 52 minggu per tahun. Setiap blok horizontal adalah 1 dekade, 520 minggu per dekade. Jika Anda berusia pertengahan 30-an, Anda akan segera menyadari betapa banyak waktu yang telah Anda habiskan dalam hidup Anda. Memvisualisasikannya akan sedikit menekankan berapa banyak waktu yang tersisa dan akan membangkitkan perasaan tidak ingin menyia-nyiakannya. Anda pernah mendengar konsep miliarder waktu sebelumnya. 1 miliar detik itu sekitar 31 tahun. Dan jika Anda merasa masih punya waktu setidaknya 31 tahun lagi, selamat. Anda seorang miliarder waktu, sesuatu yang hanya bisa diklaim oleh segelintir miliarder sungguhan. Bagaimana rasanya mengetahui Anda memiliki sesuatu yang mungkin akan dibunuh oleh orang-orang terkaya di dunia jika mereka bisa mengambilnya dari Anda? Rasanya luar biasa sekarang. Kami jamin bahwa setiap orang kaya akan menukar setengah dari kekayaan mereka untuk menjadi setengah dari usia mereka saat ini. Sialnya, kebanyakan orang akan menukar semuanya karena mereka tahu bahwa waktu adalah satu-satunya hal yang tidak dapat Anda beli. Anda dapat membeli efisiensi waktu. Tentu, Anda dapat mencapai tujuan lebih cepat, menyelesaikannya dalam separuh waktu, tetapi Anda tidak dapat benar-benar menambahkannya. Jadi, bagaimana jika Anda menganggap waktu sebagai mata uang? Saat lahir, setiap orang diberi kredit dengan 2,5 miliar koin waktu. Dan dengan setiap napas yang Anda ambil, dengan setiap momen, kehidupan mulai menagih Anda langganan berkelanjutan yang memungkinkan Anda untuk terus memainkan permainan ini. Semua orang tahu pepatah bahwa waktu adalah mata uang paling berharga dalam hidup, jadi Anda harus menggunakannya dengan bijak. Namun, lebih seringnya, Anda mendapati diri Anda menghabiskan waktu dengan terjebak macet atau menonton tayangan ulang acara TV lama. Dapat dikatakan bahwa kebanyakan orang adalah pemboros waktu yang buruk. Kebanyakan orang menjalani hidup dalam kebingungan. Banyak yang mengatakan ingin melakukan sesuatu, ingin menjadi investor, tetapi tidak punya uang. Investasikan saja waktu Anda. Di awal kehidupan, tidak ada yang lebih murah daripada menginvestasikan waktu Anda. Tidak ada yang memberi Anda keuntungan seperti yang bisa Anda dapatkan dengan waktu karena Anda begitu kaya dengan waktu. Menjadi miliarder waktu menempatkan Anda pada posisi yang luar biasa. Ketika Anda punya lebih banyak waktu, Anda tidak akan kehilangan banyak hal, sehingga lebih mudah untuk mengambil risiko pada impian besar. Waktu yang berlimpah berarti Anda dapat pulih dari kesalahan dengan dampak yang lebih kecil pada lintasan hidup Anda secara keseluruhan. Waktu yang berlimpah memberi Anda kemewahan untuk mencoba berbagai hal. Dan memikirkan kekayaan Anda seiring berjalannya waktu menyoroti peluang untuk penebusan dan awal yang baru. Sebuah konsep yang telah kami bagikan kepada orang-orang dalam kursus penguasaan penemuan kembali kami adalah hidup panjang selama puluhan tahun. Bagaimana jika setiap dekade Anda memutuskan untuk mencoba hal lain untuk menjalani hidup yang berbeda? Di usia 20-an, Anda berpesta dan mencoba berbagai hal. Dekade ini adalah tentang mencari tahu siapa diri Anda, apa yang Anda suka dan apa yang tidak Anda suka. Saat Anda berusia 30 tahun, Anda seharusnya sudah cukup tahu tentang diri Anda sendiri agar tidak kehilangan arah dalam menjalani hidup. Di usia 30-an, Anda berusaha keras untuk mencari uang selama sisa hidup Anda. Kesuksesan dalam semalam rata-rata membutuhkan waktu 7 hingga 10 tahun. Lalu di usia 40-an, Anda bisa mencoba menjadi pelukis atau seni pilihan Anda. Apapun itu, Anda dedikasikan 1 dekade untuk itu dan lihat seberapa jauh Anda bisa melakukannya, dan seterusnya. Percayakah Anda bahwa kebanyakan orang menjalani hidup lajang selama 4.000 minggu? Apa gunanya menjadi miliarder waktu jika setiap hari terlihat sama? Jangan jalani minggu yang sama 4.000 kali dan anggap itu sebagai hidup. Apa gunanya memiliki banyak waktu jika Anda hanya bisa merasakan sebagian kecil dari apa yang ditawarkan kehidupan kepada Anda?
Kami selalu menganggap frasa jalani hari ini seperti nasihat terakhir Anda yang sangat buruk karena satu-satunya cara Anda benar-benar mendapatkan hasil maksimal adalah jika Anda benar-benar mati besok karena Anda mungkin masih akan hidup dalam jangka waktu yang lebih lama. Itu adalah strategi yang berkinerja buruk. Jika Anda melakukannya dengan benar, masa kini akan memperbaiki masa depan dan sebelum Anda menyadarinya, masa depan menjadi hari ini. Dalam hidup, Anda ingin memiliki arah yang benar, bukan tujuan yang sempurna. Artinya, Anda tahu bahwa bab kehidupan Anda ini akan Anda dedikasikan untuk kehidupan keluarga atau membangun kekayaan sehingga Anda dapat mengatur hidup Anda sesuai dengan itu. Memiliki rencana yang terarah, pandangan menyeluruh tentang seperti apa setiap bab kehidupan Anda seharusnya memberi Anda kesempatan unik untuk mencentang sebagian besar kotak yang Anda pilih untuk diri sendiri. Latihan ini menghilangkan kecemasan akan hari esok, perasaan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan diri sendiri. Tentu, Anda mungkin berpikir Anda menginginkan kebebasan kreatif untuk melakukan apapun yang Anda inginkan dalam hidup, dan bahwa menuliskan berbagai hal dalam beberapa bab mungkin akan membuat Anda semakin stres, tetapi Anda salah. Stres dan kecemasan tambahan seringkali merupakan akibat dari orang-orang yang menjalani hidup dengan gaya bebas atau mengarang sesuatu saat mereka melakukannya. Hal ini sangat melelahkan bagi otak dan jiwa. Anda tumbuh dewasa ketika Anda menyadari bahwa penyesalan adalah rasa pahit dari waktu yang terbuang sia-sia. Pikirkanlah, semua penyesalan itu adalah bahwa Anda dapat melakukan sesuatu yang berbeda dengan waktu Anda, tetapi Anda menyia-nyiakannya. Waktu yang terbuang adalah hidup yang tidak dijalani. Dan hidup yang tidak dijalani adalah bentuk penyesalan yang paling utama. Dan itulah yang ingin Anda hindari. Pandangan Althusser tentang waktu sebagai bentuk kekayaan mengalihkan fokus dari akumulasi materi ke pengalaman dan pemenuhan pribadi. Memperdagangkan sebagian besar kekayaan waktu Anda untuk memperoleh kekayaan materi dan bahkan tidak dapat menikmatinya adalah permainan yang sangat berbahaya. Tujuan pribadi kita adalah untuk memaksimalkan kualitas hidup kita dan orang-orang yang kita sayangi selama mungkin. Butuh waktu lama, tetapi orang lain juga mulai memahami hal ini. Bahkan sekarang ada istilah untuk itu yang disebut memaksimalkan hidup. Ada momen berbeda dalam hidup untuk hal yang berbeda. Seseorang harus mampu memaksakan diri untuk maju. Dan yang kami maksud dengan memaksakan diri adalah volume usaha yang dilakukan secara konsisten. Anda ingin memiliki pengendalian diri yang memungkinkan Anda menenangkan suara di kepala yang menyuruh Anda untuk tidur di sofa daripada pergi ke pusat kebugaran. Anda ingin menang atas hal itu. Anda tumbuh dewasa ketika Anda tahu kapan waktu yang tepat untuk memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan dan ketika tidak ada jalan keluar dari usaha. Kami akan mengajarkan Anda teknik yang telah kami gunakan secara pribadi untuk mengubah bisnis kami di masa-masa awal. Ini sangat berharga dan efektif jika Anda sedang mengalami penurunan dalam hidup Anda atau jika Anda ingin mempercepat pertumbuhan dalam 6 hingga 12 bulan ke depan. Oke. Jadi kami menyebutnya day batching dan Anda seharusnya menggunakannya saat lompatan diperlukan. Nah, berikut kisah pribadi kami tentang bagaimana kami mengubah perusahaan kami. Pada tahun 2013 hingga 2014, bisnis media kami mengandalkan lalu lintas pencarian sebagai pendorong utama pendapatan. Halo semuanya, many people ask me, how to start a remote career, how to find clients, how to avoid common mistakes. Utama pendapatan. Kami memiliki salah satu penerbit media mewah terbesar di dunia. Namun, tiba-tiba, Google memutuskan untuk mengubah algoritma mereka. Beberapa dari Anda di bidang ini mungkin ingat pembaruan panda dan penguin. Pendapatan kami turun 50% dalam satu hari dan turun 35% lagi sebelum akhir bulan. Sementara itu, kami harus mempertahankan karyawan dan biaya tetap. Inilah saat-saat ketika Anda benar-benar ingin berhenti. Orang lain mengubah aturan permainan yang telah Anda investasikan begitu besar untuk dimainkan. Namun, Anda harus selalu membuat pilihan. Inilah yang ingin kami lakukan dengan hidup kami. Inilah inti dari bab ini. Jadi, kami tidak bisa berhenti sekarang. Kami masih menjadi miliarder waktu dengan ribuan minggu di depan kami yang dipengaruhi oleh apa yang akan kami lakukan selanjutnya. Satu-satunya jalan keluar, menurut kami, adalah melalui kekerasan. Anda tidak dapat mengontrol apa yang dilakukan orang lain, tetapi Anda dapat mengontrol apa yang Anda lakukan dengan waktu Anda. Jadi, kami menyusun rencana berbasis usaha yang mana jika kami mengerahkan usaha yang konsisten, kami tahu kami dapat keluar dari lubang tersebut. Sebagian besar masalah dalam hidup dapat diselesaikan melalui disiplin. Kami akan bangun pukul 5 pagi, memeriksa daftar prioritas untuk hari itu,
minum kopi, mandi, dan pada pukul 6 pagi kami sudah mulai bekerja. Kami bekerja sekuat tenaga hingga sekitar tengah hari ketika kami akan beristirahat untuk makan dan terkadang tidur siang. Pada pukul 1 hingga pukul 1.30, kami kembali bekerja hingga pukul 6 hingga pukul 7 malam. Kami harus bergerak cepat, jadi kami menggandakan waktu kerja kami karena api sedang menyala. Tidak ada lagi olahraga, tidak ada lagi gangguan. Inilah sisa hidup yang kami perjuangkan. Karena tidak ada yang memberikan ROI lebih tinggi pada hidup Anda selain waktu dan usaha Anda sendiri, kami menggandakan keuntungan yang kami dapatkan setiap hari. Kami memperlakukan sebelum tengah hari sebagai hari kerja penuh dan sore hari sebagai hari kerja lainnya. Kami berkomitmen untuk melakukannya selama setahun penuh tanpa henti. Kami butuh waktu 8 bulan untuk tidak hanya menutup kerugian, tetapi juga menambah beberapa juta dolar pada valuasi perusahaan kami. Ketika kami membangun kembali, kami melakukannya dengan lebih cerdas, mempersiapkan perusahaan kami untuk masa depan sehingga tidak bergantung pada platform atau orang lain untuk meraih kesuksesan. Dan ini tidak pernah lebih benar daripada sekarang. Tumbuh di era digital memberikan keuntungan unik dalam memahami dan memanfaatkan teknologi untuk pertumbuhan dan peluang. Pikirkan tentang kekayaan sejenak. Untuk menjadi apa yang sekarang kita anggap sangat kaya, pikirkanlah para miliarder. Dulu, Anda membutuhkan waktu 40 hingga 60 tahun kerja keras. Anda akan membutuhkan pabrik, ribuan karyawan, bahan baku, dan pendekatan yang keras terhadap bisnis dan kehidupan karena Anda tahu betul orang lain akan mengejar Anda di sepanjang jalan. Namun saat ini, Anda dapat mencapainya dalam waktu singkat dengan sebuah aplikasi. Dan itulah sebabnya kami membuat aplikasi Alux. Dan Anda dapat mendengarkan sisa sesi ini dengan membuka alux.com/app dan mengunduhnya. Mulailah uji coba gratis hari ini dan pelajari tentang perangkap efisiensi, obsesi terkini terhadap produktivitas, dan bagaimana hal itu membuat semua orang sengsara, titik manis antara usaha dan kesenangan, dan yang terpenting, cara untuk mengukur nilai waktu yang tersisa dalam hidup Anda. Orang-orang yang berlangganan aplikasi Alux mendapatkan satu sesi pelatihan ini setiap hari. Menurut Anda, apa yang terjadi pada pikiran dan hidup Anda jika Anda memiliki mentor yang membantu Anda setiap hari? Kunjungi alux.com/app dan bergabunglah dengan lebih dari 100.000 orang yang telah mendapatkan keuntungan tidak adil atas orang lain. Sip, drama ini seru banget. Yakin udah paham sama ceritanya. Aduh, tinggal 2 episode tapi masalah langganannya. Dalam novel kehidupan kita, alur cerita yang berliku-liku sangat penting untuk memperkaya cerita. Hal itu hadir untuk membuat TED Talk Anda lebih menarik. Mungkin Anda dipecat, kehilangan seseorang, atau penerbangan Anda tertunda, ketinggalan koneksi, dan sekarang Anda menulis naskah tentang hal itu. Ketahanan jiwa manusia paling nyata